Assalamualaikum, jumpa lagi di V Cooking Channel. Welcome back. Yang baru datang, yang baru bergabung, selamat datang ya. Agak kebelibet ngomongnya, kebalik-balik. Oke teman-teman, kita simak yuk. Kali ini pembuatan pastry dengan metode Skotlandia. Kata ahli sih begitu ya. Kalau saya ikutin aja apa kata ahli dah. Ini metodenya si korspet dibejek, diaduk sama tepung, itu intinya ya. Dan hasilnya rata ya, cantik sekali seperti ini pun tergantung dari proses pemotongannya teman-teman. Kalau motongnya presisi, enggak enggak tipis enggak tebal, pokoknya tebalnya rata, insya Allah dia hasilnya kompak ya seperti ini. Dan ini juga dipengaruhi oleh suhu ya, walaupun open tangkring paling enggak suhunya api besar lah paling enggak ya. Kalau saya juga nggak ngerti suhu itu ke 200 kayak apa sih di open tangkring. Nah pokoknya api besar lah intinya itu ya, selama 10 menit pemanggangan. Nah ini hasilnya akan merekah ya seperti ini. Dan juga ini saya lakukan dengan 4 double, 3 proses keluar masuk freezer. Enggak di freezer juga nggak apa-apa sih, tergantung caranya masing-masing ya. Tapi kalau saya nggak afdol kalau nggak masuk freezer dulu, nggak afdol kalau nggak overnight dulu gitu. Sebab kenapa saya sering banget coba-coba praktek ya, ada yang nggak di freezer, ada yang di freezer, ada yang pakai korspet, ada yang nggak pakai korspet, semuanya jadi sih. Cuman saya lebih enak aja di freezer gitu, bisa ditinggal-tinggal lama gitu kan teman-teman ya. Jadi terserah sih caranya teman-teman, mau di chiller apa di freezer, so sama-sama ya. Nggak ada bedanya sih sebenarnya ya, cuman konsisten aja. Kalau di freezer itu lebih dari dingin itu di panasin kan jadi meledak gitu, merekahnya tuh kompak menurut saya seperti itu ya dari pengalaman saya. Oke teman-teman, kalau dari bahan sih cuma itu aja ya, kayak tepung. Kebanyakan butter juga nggak enak ya, maksudnya agak ngendal dikit. Tapi carilah yang korspet yang nggak kiloan ya, kalau korspet yang bagus mesti nggak ngendal gitu ya teman-teman. Oke, ini aku pakai 250 gram double zero, kemudian 1,5 sendok teh garam, airnya 125 ml, dan aku pakai butter engkornya cukup setengah sendok makan aja. Semuanya diaduk-aduk, dicampur sampai rata ya. Ini korspetnya diaduk-aduk seperti ini, dicampur dengan tepungnya. Jadi korspet ini lemaknya sangat berat sekali teman-teman. Kalau teman-teman ada baskom kaca bisa juga ya. Kalau saya pakai plastik gini lumayan juga nih ngangkatnya, jadi ke bawah adonan ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini lengket banget, jadi perlu kita frozen selama kurang lebih minimal 1 jam ya teman-teman. Lebih juga nggak apa-apa, saya malah lebih dari 1 jam ini karena lengket banget. Untuk membersihkan lemak di baskomnya bisa pakai tepung terigu ya, jadi lebih mudah. Ini adalah adonan yang sudah kita keluarkan dari freezer, tunggu sebentar sampai dia lentur ya, lalu kita kasih tepung. Ini adalah proses lipat giling yang pertama.
Dan ini harus pakai tepung teman-teman, kalau enggak dia lengket banget. Jangan lupa disapu sama koas ya, biar enggak terlalu banyak nempel tepungnya. Nah ini akan kita buat proses double yang pertama. Jadi semua ada 4 double ya. Saya nggak pakai single lipat 3, tapi saya pakai lipat 4 lipatan. Double itu maksudnya 4 lipatan ya teman-teman. Jadi 4 lipatan pertama ini.
Setelah pagi-paginya ya sudah 3 kali frozen ya yang overnight. Ini pagi aku lupa pas ngiris-ngirisnya ya, nggak ke record, langsung dipanggang aja teman-teman karena udah nggak sabar nih pengen tahu kalau cornspetnya di aduk sama adonan itu kayak apa. Ternyata cantik banget dan rata ya. Kalau soal rata, layernya itu juga pengaruh dari cara motongnya. Aduh sayang sekali ya aku lupa nggak aku videokan. Yang jelas teman-teman harus lihat kanan kiri ya, ketebalannya tuh sama ya, kira-kira ketebalannya tuh sama, nggak boleh sebelah tipis yang ujungnya juga tipis, nanti ketutup akhirnya nggak mekar gitu. Kalau bisa sih pinggir, ujung-ujung, semua sisi-sisi itu harus kelihatan lapisannya, jangan sampai ketutup sama adonan, ketekan sama adonan, jadi dia nggak mekar gitu. Itu sangat pengaruh banget teman-teman, mau sebagus apa merek menteganya, butternya, cornspetnya, pokoknya yang namanya pastry mesti cara motongnya juga harus diperhatikan. Kalau enggak tetap aja nggak kompak mekarnya, nggak rata kayak gini gitu teman-teman ya. Pokoknya semangat terus untuk belajar ngepastry. Pokoknya kalau 1-2 kali gagal jangan pernah menyerah ya teman-teman, apalagi kalau niatan untuk jualan ya. Aku juga pengen nyoba jualan-jualan nih teman-teman. Oke, semoga bermanfaat ya. Dan sampai jumpa, terima kasih.